saya khusus di kebersihan teluk dan pesisir itu membersihkan area tempat labu supaya pesisir mulai dari Klaro sampai biasa di Asrama Dayung, tapi kan tidak dilaksanakan dalam satu hari, itu tidak mungkin kita mau jangkau sepanjang itu. Jadi kami prioritaskan yang mana tumpukan sampah yang banyak dan khusus di tempat labu gitu. Jadi tiap hari kami pantau yang mana besok yang banyak sampahnya, karena jujur saja di teluk pesisir itu sampahnya ada buangan dari atas, itu yang penjual kan. Sepanjang tempat kan banyak penjual itu yang nanti malam baru buka. Terus ada juga memang yang masuk pas air pasang, terbawa masuk surut air ikut juga. Iya, sebenarnya kalau dilihat dari namanya pesisir itu, ya mulai dari batas kota yang mana Purirano sampai di Tondonggel sana, itu kan pesisir namanya. Itu terpantau tiap hari? Nggak sampai. Jadi kami fokus saja sekitar sini saja. Gitu ya. Karena kami itu di lokasi cuma 13 orang. Nah, kami kan personilnya hasilnya kalau mulai dari tenaga ya pasti tidak akan terpantau. Jadi itu kami hanya fokus saja di sini. Tapi biasa juga kami turun ke sana. Biasa ke mana? Buku toko biasa. Misalnya kami lihat volume sampai kalau memungkinkan. Memang terkait dengan kondisi lapangan juga. Karena fungsi kita kan sistem manual ambil sampahnya begini. Karena memang kebanyakan sampah itu dia di pinggir. Kalau ke tengah kami tidak berani, karena apalagi kalau posisi dalam tempat lab itu kan dia di samping dalam lumpur hidup, lumpur. Jadi kalau tertanam itu biasa susah terangkat kaki. Kalau personil, kalau untuk yang ASN itu 4 dengan saya, 1 pengawas, 2 ASN yang satu seksi. Kalau untuk personil kontrak itu 13 orang. Armada 1 motor piar. Nah, operasionalnya itu paling lama jam 7. Jam 7 sudah mulai jalan, itu paling sampai jam 10. Nah, sore tidak. Nah, kecuali kalau memang ada pekerjaan, ada acara seperti yang terakhir kan begitu yang kami kondisikan. Karena sampah di pesisir itu ini hari bersih, siang itu sudah kotor lagi. Nah, karena pekerjaan yang tidak habisnya. Pas saat sampah diangkut dari pesisir kan muat di motor piar ditampung di pinggir, itu sudah ditentukan, sudah kerjasama dengan pihak angkutan. Nah, nanti setelah selesai pekerjaan dikomunikasikan dengan angkutan, pengawas angkutan untuk mengangkut itu. Alhamdulillah tiap hari diangkut, karena kami selalu, karena kabit angkutan juga selalu berkoordinasi dengan kami, di mana lagi ada sampah kami fotokan, di sini ada sampah pesisir diangkut. Plastik banyak, plastiknya. Kalau kayu, potongan kayu biasa ada, bangkai pun ada. Tapi yang dominan itu plastik, kurang lebih 75% lah plastik. Kalau kendala-kendalanya sebenarnya itu pasti ada. Mungkin salah satunya itu personil, perlu personil. Terus kalau memang sebenarnya paling bagus itu kalau ada penambahan 1 armada lagi yang motor piar. Masalahnya dengan hanya menggunakan 1 motor piar itu, sedangkan itu setelah full itu kan tumpah, itu kan agak jaraknya juga agak jauh sedikit. Nah, itu kan biasa di situ akhirnya yang dari laut ditampung dulu di pinggir-pinggir sambil menunggu motor piar. Dan kalau motor standby 1 kan istilahnya tidak setengah mati, kesenang anggota angkat. Itu salah satu kendala yang mungkin yang dirasakan. Harapan saya sebagai dari pemerintah kota mungkin bisa mengharapkan kepada masyarakat khususnya di area teluk pesisir untuk tidak membuang sampah ke area laut, khususnya karena
Kalau sampah-sampah macam daun-daun itu kan alami, istilahnya daun bakau. Tapi kalau yang macam-macam plastik itu sudah pasti buangan dari masyarakat, kan tidak mungkin laut menghasilkan sampah plastik kayak begitu. Dari harapannya itu, saya harapkan pada masyarakat Kota Kendari untuk tidak membuang sampah ke laut. Nah, mungkin juga ke depannya ya perlulah kalau macam himbauan, kami juga sering juga himbau. Biasanya juga kalau saya ke sana, saya lihat juga kebetulan ada yang penjual-penjual, saya sering himbau ke mereka bahwa tolong sampahnya jangan buang di laut, kita tampung satu tempat, nanti kami angkut. Rutinitas kita tiap pagi, baik itu hari Sabtu maupun Minggu, tetap kita masuk membersihkan drainase sesuai arahan atasan maupun rutinitas yang kita laksanakan setiap pagi dari 7.15 sampai jam 11, maksimal jam 11, karena biasa jam 10 sudah selesai kita balik. Begitu terus selanjutnya, lanjut terus sampai yang sudah kita kerja selama ini, mulai dari drainase Adi Bahasa Boulevard sampai ke Kendari Beach yang sudah kita urut ini pekerjaan. Nah, kebetulan kemarin pas ada peresmian Tambat Labu, jadi kita diforsir lagi ke Tambat Labu pembersihan apa dia punya, mengupas rumput-rumput di atasnya trotoar. Nah, tiap pagi begitu, Pak. Jam 7.00 di sini kita apel briefing untuk apa? Kan biasa ada permintaan dari lurah, masuk suratnya untuk minta tenaga, bantu tenaga seperti kemarin yang kita laksanakan ini 1-2 hari kemarin, Malik Raya Lurah Perumba menyurat minta tenaga, jadi 2 hari kita forsirkan di masjid di tengah itu, jadi kita habiskan. Jadi tadi barusan pemuatannya tadi, Pak. Kalau personilnya kali 17, personilnya drainase 46, armada yang kita dikasih, yang disiapkan 1 unit mobil sampah tiap pagi itu. Makanya setiap pagi itu kita briefing, kalau ada surat masuk, kalau tidak ada kita lanjutkan pekerjaan rutin kita. Umpamanya tadi yang saya kasih contoh sudah sampai di Kendari Beach, kita muter lagi ke jalan tengah, itu di luar emergensi, Pak. Kalau seumpama tiba-tiba hujan lebat malam atau sore, berarti pekerjaan yang tadi kemarin pagi itu putus. Kita hadapi lagi dulu yang banjir, sampah yang keluar ini yang banjir itu, seperti air-air yang tergenang, yang drainasenya tertutup. Nah, itu kita utamakan lagi. Setelah bersih itu, kita lanjut lagi ke pekerjaan rutin kita. Nah, setiap hari begitu. Itu biasa kita kerja. Kadang kalau drainasenya besar, itu biasa hanya 1 kilo 1 hari. Iya, dengan personil yang ada itu. Kan dengan pemuatannya itu, Pak, langsung pemuatan. Ya, langsung muat langsung ke mobil. Jadi kalau 1 hari 1 kilo kita habiskan kemarin itu hampir, kalau tidak salah 2 minggu lah, sampai di Hotel Claro itu hari. Nah, kalau sudah tidak ada permintaan, tidak ada emergensi cuaca, kita lanjut lagi mutar, ambil lagi dari Kota Lama, kembali lagi ke jalan tengah lagi, jalan tengah. Dilayani, semua dilayani, hanya kalau di perumahan-perumahan itu kita siapkan waktu Sabtu dengan Minggu untuk masyarakat supaya ada keterlibatannya warga. Nah, sekalipun dia minta hari Senin atau hari Rabu, dari atasan kami mengarahkan layani di hari Sabtu Minggu, koordinasi dengan lurahnya bahwa Sabtu dan Minggu itu disiapkan dari kantor, karena kita minta warga terlibat juga. Artinya dia lihat juga sendiri sampahnya, tuh kita kerjakan. Kalau kendala kita ini terus terang
drainasenya di Kota Kendari ini kan masih banyak drainase yang lama. Jadi itu tumpang tindih, deker, jalan masuknya ruko atau toko atau rumah, dia ndak membongkar deker lamanya, dia tinggal cor-cor saja begini, jadi terhambat aliran air ke dalam. Jadi ndak menyempit dia menyempit. Jadi belum ada pembenahan drainase normalisasi drainase yang lama itu, terutama di kota lama itu, Pak. Setiap hujan baik itu keras maupun sedikit, pasti airnya meluap ke toko Nusantara itu, ke jalan. Makanya kita setiap hujan sore atau malam kita langsung disuruh ke sana dengan atasan, cek terhambur lagi di jalan aspal atau bagaimana. Kalau tidak terlalu parah, kita bagi tenaga, terutama yang di Fajar Merantau juga itu, Pak. Ada kali masuk dalam itu jalan depan lurah Dapura itu, itu selalu meluap dengan yang di belakangnya toko 3 itu. Dia ketemu di toko Pare-Pare itu. Drainase lama di situ belum pernah digarpa, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kita ambil dari beri lama itu, kita usahakan masuk di dalam orang, iya. Tapi dari beri lama itu yang pasar kota itu kita. Hanya itu sekarang got yang berfungsi, Pak. Dari semua got itu, dari situ depannya Cinta Damai dengan depannya Cumi-Cumi itu sudah tertutup semua, sudah tidak tembus ke seberang. Sisa itu satu itu yang di depannya beri lama itu, samping toko Nusantara itu. Biasa kan ya terhambur di sampingnya Nusantara itu Pare-Pare logam toko. Itu kita masuk dari beri, kasih masuk alat. Orang juga baku over, Pak. Kan itu kalau saya tidak salah bentangannya 8 meter itu jalan. Jadi orang itu stafet kayak orang mencor. Ditarik begini, dari sini tarik, ini jahit, tarik, ini tarik, sampai keluar. Jadi air dari toko 3 ini, dari gunung ini SD Kristen, bisa masuk ini. Karena kalau mau ke sana, nggak bisa nih. Sudah tertutup. Iya. Karena coba bisa masih tembus di depan Cinta Damai masih bagus. Cinta Damai yang masuk dalam pasar itu. Itu kendalanya kita. Jadi kalau harapan saya, Pak, itu kalau bisa itu masyarakat membuang sampahnya jangan di drainase lah. Karena ini saya lihat drainase ini tersumbat bukan karena gulma, bukan karena rumput, bukan karena sedimen. Yang lebih banyak itu sampah masyarakat itu yang menyumbati saluran-saluran itu. Yang mudah-mudahan masyarakat Kota Kendari pada umumnya sadar akan membuang sampah di tempatnya, jangan terhambur ke drainasenya. Kira